Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan ya di pagi hari ini kajian hadis ya Sahih Bukhari ya, secara ringkas Sahih Bukhari. Pertemuan yang ke-14 ya. Sebelumnya sudah kita adakan ya, kita lanjutkan. Dan di sini sudah saya kirimkan PDF-nya ya. Ini meringkas atau memilih dari syarah yang terutama Fathul Bari ya. Karena kalau Fathul Bari itu ya tentu sangat panjang lebar bahasannya ya, membahas rawi-rawi ya. Jadi di sini berusaha mengambil intisarinya saja ya, langsung kepada pemahaman terhadap matan hadisnya ya. Ya, yang dibagi pembahasannya kepada apa namanya, memahami bahasa hadis ya, lugatul hadis, memahami kosakata dalam hadis. Ya, lalu kemudian yang kedua afadal hadis, ya, jadi faidah ya, hadis memiliki faidah apa saja dalam hadis tersebut. Ya, jadi ini dipilih ya dari terutama Fathul Bari ya, Ibnu Hajar Al Asqalani. Dipilih ya apa namanya, secara ringkas. Intisarinya ya. Sebenarnya di penjelasan sebelumnya juga ketika saya menjelaskan juga memilih ya, sebetulnya ya, memilih penjelasan-penjelasan yang penting ya, yang dasar ya, atau yang utama untuk diketahui dari pemahaman terhadap hadis ya. Ya, walaupun belum dituliskan ya, kalau dalam penjelasan sebelumnya yang langsung dilihat hadis dan dijelaskan ya. Kalau sekarang insya Allah ada tulisannya, ada ringkasannya ya. Nah, jadi masih di Kitabul Iman ya, ini langsung ke bab apa, ke nomor 8, bab nomor 8. Hadis ke-14. Ya, hadis ke-14. Ya, judulnya Babu Hubi Rasul Salam Minal Iman. Ya, barangkali ada yang mau baca dulu. Baik, Sat. Boleh, Sat. Ya, Dirman. Baik. Ana juga punya kitabnya, Sat, cetakan Darul Alamiyah. Iya. Ini kan syarahnya kan diringkas nih. Ya, baik. Ya, silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'alif. Ini mu'alifnya Ustadz ya, Ustadz? Enggak, ini kalau ininya kan Bukhari, ini mah yang apa namanya, secara ringkasnya aja. Ini juga perkata Ibnu Hajar sebenarnya, cuma Oh, apa, diambil baik, yang ringkasnya. baik, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman, As-Samin, Babun, Hubbur Rasuli Sallallahu Diatupkan aja babu ya, babu Alaihi bi Rasul. Babu Hubbir Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam minal iman. Ar-Rabi Ashar, Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun qala haddatsana Abu Zinad anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba Iya, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Al-Khamis haddatsana Bisa Ya'qub asar. Al-Khamis Asyar haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana bin Ulayyah Ada Ulayyah Ibn, iya, Ulayata. Ulayyah bin Abdul Aziz an Abdul Aziz bin Suhaibin
an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha ini berarti sanad yang kedua, Ustaz. Eh, iya, iya, peralihan sanad hati tahwil ya, singkatan dari tahwil. Wa haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'batu an Qatadah eh, an Qatadata an Anasin qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nah, lugatul hadis. Ya cukuplah itu hadisnya aja lah ya. Nah, kan. Baik. Ya, jadi yang ke-8 ya judulnya adalah Bab Hubi Rasul SAW Minal Iman. Bab mencintai Rasul SAW ya adalah bagian atau termasuk iman. Ya, di mana dalam Sahih Bukhari ini, Imam Bukhari menuliskan Kitabul Iman ya untuk menjelaskan hakikat iman ya bahwa iman itu mencakup qaulun wa amal ya, perkataan dan amalan. Ya, perkataan itu bisa qaulul qalbi wa qaulul lisan ya, perkataan hati dan perkataan lisan. Amal juga bisa amalul qalbi dan amalul jawari. Ya, amal hati dan amal anggota badan. Ya, dengan kata lain, iman itu hakikatnya mencakup tiga bagian ya secara keseluruhannya, yaitu atasdik ya bil kolbi wal ikrar bil lisan wa amal bil arkan. Ya, nah maka di sini beliau satu persatu menyebut amalan-amalan ya yang eh, termasuk bagian dari iman. Ya, jadi bab yang ke-8 ini adalah mencintai Rasul. Ya, mencintai Rasul, tentu kan dia adalah amalan hati. Ya, amalan hati ya, apa amalul kolbi. Dia juga termasuk iman ya. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan ya hadasana Abu Yaman ya. Ceritakan kepada kami Abu Yaman kalau dia berkata Barana Syuaib, Syuaib berkata mengabarkan kepada kami kalau dia berkata hadasana Abu Zinad. Abu Zinad telah menceritakan kepada kami Anil A'raj dari A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya anna Rasulullah SAW maqala bahwa Rasulullah SAW bersabda Fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi. Ya, jadi demi zat ya yang apa diriku ya ada dalam genggamannya, ada di tangannya. Maksudnya adalah apa demi Allah ya Allah yang apa diriku ada dalam tangannya, dalam genggaman tangannya. La yuminu ahadukum tidak beriman salah seorang dari kalian hingga aku menjadi yang paling ia cintai dari ayahnya dan anaknya ya. Kemudian hadis yang 15 ini juga hampir mirip ya matanya, walaupun ada sedikit penambahan ya. Itu Imam Bukhari meriwayatkan ya hadasana Yakub bin Ibrahim. Ya, Yakub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami qala ya dia berkata Abarana Syuaib, Syuaib telah mengabarkan kepada kami qala dia berkata hadasana Abu Zinad ini sama ya. Dari Abu Zinad dari Al-A'raj ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa waladhi nafsi biadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min maaf bukan oh ini yang ke-14 ya apa Hadasana Yaqub bin Ibrahim qala hadasana Ibnu Ulayyah ya tadi ya, Ibnu Ulayyah An Abdul Aziz bin Suhaib an Anas ini jadi ini beda apa beda sanad An Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ha ya tahwil peralihan sanad ya artinya sanad lain tapi nanti akan bertemu juga ya di hadasana Adam ya jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari Adam Kola ya dia berkata hadasana Syu'bah
telah menceritakan kepada kami Syu'bah ya an Qatada ya dari Qatada ya an Anas ya, ketemu di Anas ya jadi melalui jalur yang berbeda. Qala dia berkata, qala Nabi SAW, la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Nah, di sini ada tambahan wa nasi ajmain ya, kalau yang dalam hadis sebelumnya tidak ada ya. Nah, Lughatul hadis, ya, di sini dipilih ya penjelasan apa namanya kosakata yang perlu dijelaskan ya kan, tidak semuanya harus dijelaskan. Ya, nah di sini kan berbicara tentang hub ya, mahabbah, ya, cinta, cinta kepada Rasul ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Ibnu Hajar ya Asqalani ya secara apa namanya dipilih ya dari perkataan beliau. Ya, al muradu bil mahabbah huna hubul ikhtiyar la hubut tabi. Ya, yang dimaksud dengan cinta di sini adalah cinta dalam hal pilihan, bukan cinta secara tabiat. Ya, bukan cinta secara tabiat. Makanya dia adalah konsekuensi dari iman. Kalau imannya kan tentu rukun ya, rukun. Iman itu adalah diantaranya iman kepada para nabi dan rasul dan terkhusus nabi dan rasul Muhammad SAW. Nah, konsekuensi dari iman ya mencintai gitu. Makanya dia wajib ya harus ada ya rasa cinta dan nanti bertingkat ya. Paling minimal ada apa namanya takzim ya, memuliakan Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ada tingkat paling rendahnya dan nanti ada tingkat yang tinggi ya, paling tingginya ya dan itu tentu berbeda-beda ya setiap orang beriman ya berbeda-beda kecintaannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, jadi ini pilihan ya, bukan secara tabiat. Karena memang dia harus diusahakan kan. Ikhtiar ini kan pilihan itu adalah sesuatu yang harus diusahakan. Ya, ya beda dengan secara tabiat orang ya secara tabiat cinta kepada keluarga ya, maka di sini disebutkan ada anak, ayah, anak gitu ya dan yang lainnya. Ini memang secara tabiat. Ya, jadi jangan sampai cinta secara tabiat ini melebihi gitu ya kepada cinta yang merupakan konsekuensi dari keimanan. Kalau Al-Khattabi ya ini dikatakan oleh Al-Khattabi ya. Kalau Nawawi ya Imam Nawawi berkata fi talmi ya dalamnya ada isyarat ila qadiyati nafsil ammarah wal mutmainah ya kepada masalah nafsu ya atau jiwa ammarah bisu ya maksudnya yang memerintah kepada kejelekan dan nafsul mutmainah. Ya, karena nafsu itu kan dalam Al-Quran paling tidak disebut ada tiga kan ya. Ada nafsu ammarah bisu, ada nafsu lawama, ada nafsu mutmainnah. Ya, kalau nafsu ammarah bisu itu yang menyuruh, mendorong kepada keburukan. Ya, sedangkan mutmainnah ya itu adalah jiwa yang tenang. Ya, yang tenang apa namanya menjalankan ya ketaatan kepada Allah yang mendahulukan ya cinta kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi fa'inna ya man raja jadi bal mutmainati ya, siapa yang lebih menguatkan sisi ya mutmainnahnya ya dalam diri manusia itu tadi ya ada tiga apa namanya macam jiwa. Nah, kalau lebih kuat sisi jiwa yang tenangnya itu karena hubungan Nabi Sosial merajahan kecintaan kepada nabinya itu lebih kuat. Waman roja janibal amaro karena hukmu bil aksi ya. Nah, siapa yang lebih menguatkan sisi amarah bisunya ya yang mendorong kepada keburukan ya maka hukumnya adalah sebaliknya. Nah, itu apa namanya makna cinta di sini ya.
Nah, qauluhu ya lalu sabda Nabi SAW, waladi nafsi biadihi ya. Ini kan berupa sumpah ya, waladi nafsi biadihi, demi Allah ya, demi Allah, demi zat yang diriku ada di tangannya, ada dalam genggamannya. Maksudnya dalam apa kekuasaannya ya. Dan ini tentu bukan takwil, ini adalah penafsiran ya. Ini adalah tafsir ya dan bukan berarti menghilangkan atau menafikan adanya sifat dia dia secara khusus tangan ya bagi Allah tidak. Karena ketika disebut tangan itu bisa memberi makna ya apa namanya kekuasaan ya. Jadi ketika ada yad bermakna kekuasaan bukan berarti kemudian semua maknanya itu maknanya kekuasaan tidak. Justru dengan disebut yad ini menunjukkan makna kekuasaan sekaligus menetapkan adanya tangan bagi Allah secara hakiki. Ya tentu kita tidak tahu ya bagaimananya, kaifiahnya kita serahkan kepada Allah. Ya fihi jawazul halfi alal amril muhimmi tauqidan. Nah, di dalamnya ya kata Ibnu Hajar bolehnya bersumpah atas perkara yang penting ya sebagai penguatan wa ilam yakun hunaka mustahlib walaupun tidak ada yang meminta untuk bersumpah. Jadi sumpah itu memang biasanya kan ketika diminta ya, dituntut untuk bersumpah ketika apa namanya bersaksi kan, memberikan kesaksian. Ya kalau apa tidak dibutuhkan kan biasanya tidak ya, bahkan apa namanya dilarang ya, dilarang juga apa namanya bermudah-mudahan ya dalam sumpah, sembarangan bersumpah ya. Jadi hal-hal yang tidak perlu disumpahkan ya jangan disumpahkan. Nah, tetapi di sini tanpa ada permintaan ya Rasul bersumpah dengan tujuan untuk menguatkan. Nah, ini boleh menunjukkan boleh pada hal-hal yang penting. Pada hal-hal yang penting ya untuk tujuan dikuatkan. Nah, ini maka boleh. Jadi wallahi ya bersumpah tentu hanya dengan nama Allah saja ya atau dengan sifat-sifatnya. Salah satunya di sini kan waladi nafsi biadi ya tidak langsung wallahi ya karena berarti ini dengan sifat Allah ya menunjukkan boleh. Ya qaulu la yu'minu. Nah, ya jadi Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum. Nah, maksudnya adalah imanan kamilan, iman secara sempurna, bukan asal iman, bukan asrul iman. Ya, karena kan tadi ya orang beriman bertingkat-tingkat kecintaannya ya kepada Rasulullah SAW ya terutama dalam hal-hal yang bahkan dalam hal yang wajib pun ya dia bisa aja tetap beriman ya cuman kan berdosa ya jadi kalau misalnya eh, dihadapkan pada pilihan antara melakukan kewajiban ya dan meninggalkan keharaman ya dengan mengikuti hawa nafsu ya hawa nafsunya itu condong untuk meninggalkan kewajiban ya condong untuk melakukan keharaman. Ya, misalnya ada apa namanya kecintaan kepada harta, kepada keluarga ya, yang bertentangan gitu dengan ketaatan. Nah, dia mendahulukan yang mana kan gitu. Ya, kalau mendahulukan harta ya dibanding cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya berarti dia adalah apa melakukan dosa besar ya dalam hal tersebut. Tapi kan melakukan dosa besar tidak otomatis imannya hilang ya secara keseluruhan. Ya, jadi ini merupakan keyakinan Ahlussunnah bahwa dosa melakukan dosa besar tidak otomatis kafir gitu kan.
dia hanya fasik saja gitu, sebagaimana yang telah dijelaskan. Nah, apalagi kalau hal-hal yang sunnah, ya hal-hal yang sunnah, ketika orang dihadapkan pada pilihan, ya dia mau mengamalkan yang sunnah atau lebih mendahulukan apa namanya kepada keluarga, kepada harta, misalnya ya, dia mana yang dia dahulukan gitu ya. Ya ternyata misalnya dia meninggalkan yang sunnah gara-gara lebih memprioritaskan ya keluarga atau hartanya. Nah, ini kan berarti tidak mendahulukan Allah dan Rasulnya dalam hal yang sunnah ini, ya. Nah, dia kan hanya hukumnya ya hanya meninggalkan sunnah saja gitu. Ya, meninggalkan sunnah itu kan ya tidak berdosa ya, cuma tidak mendapat pahala. Nah, jadi iman di sini adalah iman untuk kesempurnaan ya. Jadi orang sempurna imannya ketika baik dalam hal kewajiban ya meninggalkan yang haram ataupun dalam menjalankan yang sunnah, dia lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya, itu adalah tingkat kesempurnaan iman. Ya, kalau min walidi wa waladi ya, jadi lebih dicintai ya Rasul itu dari ayahnya dan anaknya. Nah, di sini disebut ayah dan anak. Ayah dulu baru anak ya. Qaddamal walida lil aksariyat ya. Kenapa mendahulukan kata ayah ya di sini dijelaskan karena lil aksariyah ya kebanyakan orang ya kenapa kebanyakan orang li anak kulla ahadin lahu walid min ghairi aksin. Setiap orang pasti punya ayah. Kalau ayah pasti punya kan setiap orang. Ya, kecuali apa namanya Nabi Adam, Nabi Isa ya yang tidak punya ayah. Ya, rata-rata orang ya hampir semua itu mereka mereka punya ayah. Artinya setiap orang eh, apa namanya punya kecintaan ya kepada ayahnya kan gitu. Nah, adapun anak ya diakhirkan, tidak semua orang punya anak kan. Ya, min ghairi aksin ya, tidak sebaliknya. Artinya kalau kepada anak belum tentu semua orang punya anak kan begitu. Wa fi riwayat Nasai dalam riwayat Nasai fi hadis Anas dalam hadis Anas takdimul waladi alal walid mendahulukan anak daripada ayah. Jadi min waladihi wa walidi. Jadi mendahulukan anak baru ayah. Wadzalika, nah kenapa dari sisi apa ya tinjauannya didahulukan anak? Ya limazidi syafaqoh ya karena ada tambahan rasa kasih sayang. Ya tentu kepada anak ya lebih ya kecintaannya dibanding kepada ayah, pada orang tua. Ya. Nah, fal hadis yang di sini saya mengambil ringkas saja ya. Jadi hadis ini memberi faedah apa ya? Sebenarnya dikatakan oleh Al-Qurtubi ini pun sebagian saja ya, tidak dikutip semua karena panjang. Perkataan Al-Qurtubi ini ya, intinya saja ya. Jadi kata Al-Qurtubi, kuluman amana bin Nabi SAW imanan sahihan la yahlu an wijdani syai'in min tilkal mahabbati rajiha. Setiap orang yang beriman kepada Nabi dengan iman yang benar ya tidak akan kosong dari apa namanya adanya ya suatu dari kecintaan yang rojihah tadi yang kuat. Nah, ghairu annahum mutafawitun ya tetapi ya mereka bertingkat-tingkat tadi itu kecintaannya ya. Kalau memiliki kecintaan ya kepada Rasul ya ada ya paling minimal kan ada takzim tadi itu kan eh, apa namanya karena nanti kan ada apa ada syirik ya dalam mahabbah ya ada kesyirikan ya terutama kan cinta kepada Allah ya. Nah, termasuk juga nanti eh, apa namanya yang mencakup asal iman ya pokok iman gitu kan itu kan paling minimal ya harus ada ya kadar minimal cinta kepada nabinya itu harus ada ya.
Nah, nah, adapun selebihnya dari itu ya itu bertingkat-tingkat ya. Faminhum man akhadha min tilkal martabah al-hadzul aufa ya bil hadzil aufa. Nah, di antara mereka ada yang mengambil tingkatan tersebut dengan bagian yang lebih banyak ya, yang lebih sempurna. Ya, yaitu tadi sampai hal yang sunnah sekalipun ya dia lebih mendahulukan ya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ya dibanding dorongan kecintaan kepada yang lain ya kepada dunia lah secara singkatnya ya kepada dunia karena dunia itu kan umum banyak bisa apa keluarga tadi anak istri orang tua kerabat itu kan dirinci ya di apa surat Taubah itu kan ya di surat At-Taubah ya itu cukup rinci ya. Jadi kalau disimpulkan ya semuanya kan duniawi kan. Ya semuanya duniawi ya. Ya itu di surat At-Taubah ayat ya ayat 24 ya. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum gitu kan. Itu dirinci ayah, anak, saudara, istri, kerabat, ya harta ya, perdagangan, tempat tinggal ya. Jika lebih ya kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad ya di jalannya ya Kak tunggulah itu semuanya duniawi gitu kan. Ya jadi yang tingkatan yang paling sempurna tadi dalam hal yang sunnah sekalipun dia lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya apalagi tentu yang wajibnya gitu kan. Nah ada juga faminhum man akhadha min tilkal martabah di antara mereka ada yang mengambil dari tingkat tersebut bil hazil apa wa minhum man akhadha minha bil hazil adna. Ya, jadi di antara mereka ada yang mengambil darinya dengan bagian yang paling rendah ya tadi, yang apa namanya hal yang terkait dengan pokok keimanan ya. Misalnya dalam hal ibadah yang dia tuju ya hanya kepada Allah kan, ikhlas. Dia apa namanya disertai cinta kan ibadah itu. Kalau kemudian cintanya beralih ya kepada selain Allah dan di situ ada pengagungan, ada ibadah ya tentu itu adalah kemusyrikan. Ya syirik dalam ibadah ya gitu itu kalau cinta kepada Allah ya. Ya termasuk cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga apa namanya yang terkait dengan pokok keimanan menjadikan Rasul sebagai teladan ya utama eh, apa namanya bahwa syariatnya yang harus diikuti gitu kan. Nah, kalau kemudian orang lebih mencintai yang lain sehingga menimbulkan pengagungan ya yang melebihi Rasul ya tentu itu juga bisa hilang keimanannya kan karena itu berkaitan dengan pokok iman. Ya, itu paling minimalnya kan di situ apa bagian yang paling rendahnya ya. Nah, kita lanjut ya sedikit ke hadis berikutnya bab halawatil iman ya silakan dibaca. Bisa baca lagi sedikit. Betul. Bismillah. Asadis Ashar Haddatsana Muhammad bin Al-Musanna Qala Haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi Qala Haddatsana Ayyubu An Abi Kilabata An Anasin An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah
wa ras ayyakunallahu Allahu. ayyak ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa fin nari. Al hadis Ya, 6. ya. Jadi ini tentang bab manisnya iman. Ya, Imam Bukhari apa mengatakan ya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna ya qala hadatsana Abdul Wahab As-Saqafi qala hadatsana Ayyub an Abi Kilaban Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun ada tiga perkara ya man kunafi siapa yang berada padanya wajadah halawatal iman dia mendapatkan kemanisan iman ya yaitu an yakun Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Ya, Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada atau selain keduanya. Ya wa yuhibba almar'a ya la yubira. Ia mencintai seorang ya tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa an yakroha an yauda fil kufri kama yakrohu an yukdafa finnar. Nah, dia tidak suka ya atau benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia membenci dilemparkan ke dalam neraka. Ya, lugatul hadis ya bahasa hadis yang perlu dijelaskan yaitu salasun maksud salasun hisol ya tiga perkara. Ya, dan kunna ya ay hasolna fahiyatama. Jadi apa namanya yang tiga hal ini man kunna fihi. Siapa yang tiga hal itu ada padanya, gitu. Maksudnya adalah hasolna ya apa diraih ya oleh orang tersebut ya ya ada pada orang tersebut ya fahiyah tamah ya maka dia sempurna ya maksudnya imannya itu sempurna ini juga sama ya berkaitan dengan apa kesempurnaan imannya. Nah, fikol di dalam sabda dalam apa sabda beliau ya halawatal iman ini adalah istiaroh tahliliyah. Ini istiaroh ya kata pinjaman. Ini termasuk bagian dari majas ya. Jadi menggunakan bahasa ungkap secara tidak langsung. Di mana di sini ada isti'arah. Isti'arah itu kan menyerupakan ya. Ada mengandung mengandung tasbih, mengandung menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain ya untuk menggambarkan kan hakikatnya. Jadi digambarkan dengan manisnya halawah. Jadi syabbaha ragbatal mu'min fil iman bisyai'in hulwin ya. Jadi menyamakan apa namanya kecintaan seorang mukmin di dalam iman ya atau minat ya seorang mukmin terhadap iman dengan sesuatu yang manis. Wasbatalahu lazimu zalika syai' wa adofahu ilaihi ya menetapkan kelaziman ya hal itu dan menisbatkan ya kepadanya. Ya kalau kalau manis ya artinya kan konsekuensinya atau lazimnya konsekuensi ya lazimnya. Orang merasa nikmat ya dengan itu kan gitu ya. Wafi talmi ya di dalamnya ada isyarat ila kisotil marid kepada kisah ya, orang yang sakit dan orang yang sehat ya al marid sofrowi ya karena orang yang sakit ya sofrowi ini apa ya ya jidu ta'mal asali murron ya dia mendapati rasa eh, madu itu pahit ya. Jadi yang manis pun pahit ya orang yang sakit itu kan. Wasohina orang yang sehat ya tuh kuhalawatu alamahi ya. Dia merasakan ya menikmati kemanisannya sebagaimana adanya. Kula manasa unakosotisya syai'an mana koso zauquhu biqadri dzalik. Ya, setiap kali berkurang kesehatannya ya sesuatu dari hal itu maka berkurang pula apa eh, merasanya ya dengan ukuran itu. Jadi kalau orang berkurang kesehatannya ya eh, apa dia merasakan manisnya pun berkurang.
Ya, pakana tahadil isti'arah. Nah, ini adalah bahasa isti'arah, ya, kata pinjaman atau kata kiasan. Min audi ma yuqawi istidlal al-musannifi ala ziyadati wa naqsi, ya. Termasuk yang paling jelas yang menguatkan istidlal Imam Bukhari, ya, musannif, ya, atas bertambah dan berkurangnya iman, ya. Kalau iman tadi, manisnya iman itu bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan kondisi orangnya, apakah sakit ataukah sehat, ya, itu berarti kan menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang. Ya, Syekh Muhammad bin Abi Hamzah berkata, ya, nah, dia diungkap, ya, innama ubiro bil halawah, dengan kata halawah manis, li'an Allah sabal iman bisa jaro, karena Allah, ya, dalam Al-Quran, ya, menyerupakan iman seperti pohon, ya, dalam firman-Nya dalam surat Ibrahim, ya, ayat 27, ya, kalau tidak salah. Kalimatun apa? Kalimatun thayyibatan kasyajaratun thayyibah. Ya, kalimat thayyibah seperti pohon yang baik, ya. Kalimat itu adalah kalimat itu ikhlas, kalimat tauhid. Ya, nah, syajarah itu aslul iman, ya, pokok iman. Ya, wa agsanuha, dan ranting-rantingnya adalah ittibaul amri wa sinabun nahi. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, ya, dia amal, ya. Makanya kan di dalam ayat itu asluha sabit, pokoknya itu atau akarnya itu kuat, kokoh, wafaruha fi sama, kan, dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, itu yang menghujam ke dalam bumi, ya, sabit. Itu adalah akidah, asal iman, pokok iman. Nah, sedangkan yang menjulang ke langit, ya, ranting-ranting dahannya itu adalah amalnya, ya, amal soleh. Dan semuanya termasuk iman, kan, ya. Wa warokuha ma yahtamu bil mu'minin minal khair, ya, dan daunnya adalah yang menjadi kepentingan atau perhatian seorang mukmin, ya, berupa kebaikan. Wasamaru amal taat, buahnya adalah amal ketaatan. Wahalawatu samri janius samarah, dan kemanisan buah itu adalah yang dipetik, ya, dari buah tersebut. Waqayatu kamalihi tanahi nudi samarah, dan puncak kesempurnaannya adalah puncak kematangan buah tersebut. Semakin matang, kan, semakin manis. Ya, wabihi tadharu halawatu, dan dengannya nampaklah kemanisannya, ya, gitu. Nah, ini jadi kenapa di sini Rasul menggunakan kata halawah al iman, gitu, kan. Ini sangat menarik, ya. Jadi eh, diibaratkan, ya, seperti kemanis, yaitu kecintaan, maksudnya hati, ya, yang menikmati iman tersebut. Ya, fadal hadis, nah, faidah, ya, dari hadis ini, ya, Imam Bukhari menyebut bab halawatul iman, maksud musonib anal halawa min samaratul iman, bahwa manis itu adalah buah dari iman, ya. Walamma qaddama anna mahabbata rasul minal iman ardafau bima yujad halawatul dzalik. Halawatul dzalik. Ketika beliau telah terdahulu, ya, menyebutkan kecintaan kepada Rasul yang termasuk bagian dari iman, nah, beliau kemudian menyebutkan setelahnya, ya, yang apa namanya, ada kemanisan di dalamnya, ya, di dalam iman tersebut, ya, baik iman kepada Allah, kepada Rasul, dan yang lainnya. Nah, wa inna ma ja'ala hadil umur salasa unwan li kamal iman, ya. Jadi Rasul menyebut tiga perkara ini sebagai alamat, ya, sebagai tanda, ya, dari kesempurnaan iman. Lianna, kenapa? Jadi kenapa disebut tiga hal ini, ya? Cinta kepada Rasulnya yang lebih didahulukan, gitu, ya. Lianna al-mar'a idza ta'ammala annal mun'ima bidzati wallahu ta'ala. Sungguhnya, ya, karena seseorang apabila memperhatikan bahwa yang memberi nikmat itu hakikatnya adalah Allah, wa anam lamani hawalamani afil haqiqah siwahu, bahwa tidak ada yang memberi anugerah, yang menahan, ya, secara hakikatnya selain dia. Wa nama ada huwa said, bahwa yang lainnya itu
sebatas perantara saja ya, wa anna rasul waladi yubayinu lahu murada rabbih, dan bahwa rasul itu yang menjelaskan ya kepadanya maksud dari Robnya. Iqtadu dzalika an yatawajjah bikil apa bi bikuliyatihi ya. Ya, hal itu menuntut untuk menghadapkan ya bikuliyati nahwahu dengan apa namanya kuliah itu ya, berarti keseluruhannya begini ke arahnya ya. Fala yuhibbu illa ma yuhibbu. Dia tidak mencintai kecuali apa yang dia cintai. Wala yuhibbu man yuhibbu illa min ajlihi. Nah, ini yang kedua kan. Tidak mencintai orang yang ia cintai kecuali karenanya ya, karena Allah. Ini kan maksudnya hunya itu kepada Allah ya. Jadi dia menghadapkan secara keseluruhannya ya kepada Allah. Ya, dia tidak mencintai kecuali yang Allah cintai ya, tidak mencintai orang yang dia cintai kecuali karena Allah. Karena kan semuanya dari Allah. Ya. Wa an yatayaqana ana jumlata ma wa'ada wa au'ada ya hakun yakinan, dan bahwa dia meyakini bahwa seluruh ya jumlah seluruh apa yang ia janjikan yang dan ia peringatkan adalah benar ya secara yakin. Ya artinya ketika apa namanya ya, semuanya diarahkan kepada Allah ya, bahwa dia dan tentu Rasul sebagai konsekuensi juga ya apa dari kecintaan kepada Allah yang lebih didahulukan ya, kemudian juga mencintai orang ya atau selainnya itu juga harus karena Allah atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya ya. Nah, maka juga konsekuensi lainnya bahwa apa yang dibawa ya atau yang diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga harus apa dicintai juga karena itu konsekuensi ya. Nah, makanya wa yukhayyilu ilaihi al maut kal waqi, dan dibayang-bayangi ya pada dirinya itu seperti apa hal yang dijanjikan ya, hal yang dijanjikan baginya itu kalau waktu seperti sesuatu yang nyata ya, nyata terjadi ya. Jadi apa yang Allah janjikan dalam surga neraka ya itu seperti hal yang realita yang dia saksikan secara langsung. Wayah sabu anna majalis dzikri riyadul jannah. Dia meyakini bahwa majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu ya adalah taman surga gitu kan. Wa annal aud ilal kufri ilqaun finar ya, dan kembali kepada kekafiran sama artinya dilemparkan ke dalam neraka. Ya, jadi betul-betul menghadirkan ya surga dan neraka yang Allah janjikan itu ya, sehingga sangat erat ya dikaitkan dengan setiap tindakan ketika di dunia. Kembali kepada kekafiran ini kan umum, bisa kekufuran itu kan bisa dalam arti betul-betul kafir ya, syirik, atau semua amal apa dosa, perbuatan dosa itu juga adalah kufur kan. Ya secara apa namanya secara umum kufur bukan berarti menjadikan orang yang jadi kafir, tidak. Kufur itu kan lawan dari, bisa lawan dari syukur kan. Itu kufur terhadap nikmat Allah. Ya, jadi apa namanya orang meyakini terjatuh kepada perbuatan dosa, ya itu dia lihat seperti dilemparkan ke dalam neraka. Ketika orang mampu membayangkan hal itu, dan dia berarti sudah merasakan manisnya iman gitu ya. Manisnya iman.
Nah, di dalamnya juga ada isyarat ya tahalli bil fadail. Itu menghiasi diri dengan keutamaan dan takhalli ya sebaliknya mengosongkan diri dari hal-hal yang buruk ya rozail. Ya, artinya kan tadi ketika mendahulukan cinta kepada Allah ya daripada dan Rasulnya itu kan artinya tahali menghiasi diri dengan cinta kepada Rasulnya daripada yang lain. Nah, itu berarti taholi mengosongkan dari yang lain. Ya, mencintai seorang juga harus karena Allah ya, itu menghiasi diri tahali ya, berarti mengosongkan dari apa tujuan-tujuan lain kan gitu. Ya, termasuk juga menghiasi diri dengan amal-amal ketaatan tadi dan mengosongkan dari hal-hal yang berupa kekufuran ya baik kekufuran secara apa namanya yang bisa mengeluarkan orang dari Islam ya ataupun kufur secara umum berupa dosa ya. Iya. Ya, kemudian ya kata Syekh Muhyiddin ya, Syekh Imam Nawawi ya, Muhyiddin. Hadis ini adalah yang hadis agung yang besar ya aslun min usuluddin ya merupakan pokok agama wa mana halau tadun istidlalu taat istildadu taat. Mana manusia iman itu adalah menikmati ketaatan. Ya wa tahmilul masyak fiddin ya memikul kesulitan dalam agama isaru dzalika ala aradi dunia ya mendahulukan hal itu daripada kesenangan dunia ya wa mahabbatul abdillah ya kecintaan seorang hamba kepada Allah tahsul bipilih taatihi wa tarki muhalafati ya bisa didapatkan dengan melakukan ketaatan ya kepadanya dan tidak melanggarnya mendurhakainya ya wa kadzalika Rasul begitu juga Rasul wa inna maqala bima siwahuma. Nah, kenapa Rasul menyebut mimma pakai ma ya? Ma siwahuma, bukan man, walam yakul mimman. Kalau ma itu kan orang, ya yang berakal, ya. Jadi kalau ma itu justru umum ya, liya umma man yakil wa man la yakil. Supaya umum ya, karena yang menjadi tandingan ya cinta kepada Rasulnya bukan hanya orang kan, ya tadi bukan hanya anak ya, orang tua ya, kerabat ya, apa termasuk pasangan tadi. Itu kan orang, tapi bukan hanya orang, bisa juga harta, ya, rumah, ya, uang dan sebagainya. Itu berarti kan yang tidak berakal. Jadi dia menunjukkan umum. Ya, kalau siapa Muhyiddin ya, Syekh Muhyiddin juga berkata, fi dalil ala anna la ba'sa bihadzi tasniyah menunjukkan boleh menyebutkan huma, jadi menggabungkan Allah dan Rasulnya dengan domir ya huma. Ya wa amma qaulu lilladzi khotaba ya adapun sabda Nabi ya kepada yang berkhutbah wa man ya'sihima siapa yang mendurhakai keduanya. Nah, ini dicela oleh Nabi ya bisal khotibu anta falaisa min hada apa bisal khotibu anta seburuk-buruk khotib engkau ini. Jadi wa man ya'sillah wa rasul apa eh, siapa yang melakukan ketaatan kan kepada Allah maka baginya surga. Siapa yang berdurhaka. Nah, harusnya disebut satu-satu. Wa ma yasilah wa rasulah. Tapi ini digabung. Wa man yaksihi ma. Nah, ini kalau dalam hal ini itu dilarang oleh Nabi kan. Nah, tetapi di sini tidak termasuk dalam konteks itu ya. Walaisa min hadza ya. Li anal murad fil khutab wa al idah. Nah, karena yang dimaksud atau yang dituju dalam khutbah itu adalah penjelasan itu. Harus dijelaskan ya. Wa amma huna fal murad ijaz fil lafzil yufad. Adapun di sini maksudnya adalah meringkas dalam lafaz agar bisa dihafal. Wa yadullu alaihi anna Nabi sallallahu haitsu qala fi maudin ahur ya dan menunjukkan hal itu bahwa Nabi sallallahu berkata ya di tempat lain ya wa man ya'sihi ma fala yadurru illa nafsu ya. Ya, jadi larangan Nabi itu tidak secara mutlak. Ya, maksudnya dalam khutbah saja ya, dalam khutbah yang memang tujuannya untuk memperjelas. Adapun di tempat lain ya Rasul juga pernah mengatakan wa ma ya'sihima. Jadi dilihat
apa namanya konteksnya ya, momennya gitu kan. Termasuk dalam hadis ini juga Rasul menyebutkan mima siwa huma, jadi menggabungkan Allah dan Rasulnya dengan domir gitu ya. Menunjukkan boleh. Ya baik Iwa sekalian sampai situ dulu untuk apa pembahasan syarah hadis Sahih Bukhari ya pagi hari ini. Kalau ada yang ditanyakan mungkin sedikit. Baik ya, kalau tidak ada ya kita cukupkan. Syukran ala itimikum. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi